أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وذريته الفاتح. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبذكره في الدارين آمين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول أنس berkata Abu Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah ia bersabda Rusu sujudakun katakanlah saf-saf kalian Wataribu bainaha dan berdekat-dekatlah kalian Wagadu bil a'naqi dan setelah leher kalian Fawalladhi nafsi biyadi demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya inni arsaitana sungguh aku melihat setan yadulu min khalawin sapi ia masuk di salah-salah barisan ka'annahu hadapu seperti pemilikan hadis ini sahih rawahu Ahmad Daud mengatakan hadis ini Imam Daud ala Ibn ala Sahih Muslim dan sanad atas syarat Imam Muslim. Bahwa ini kita bisa menyebutkan dalil tentang anjuran melakukan sholat supaya tidak ada setan yang kita lagi bermengalau kepada Allah. Karena setiap ada jalan yang tidak kita dapatkan, maka kemungkinan akan ada setan yang masuk dari celah-celah tersebut. Makanya kita dianjurkan sekali untuk melakukan sholat. Maka sebelum sholat ayat kita diminta lima untuk mendapatkan sholat atau meneruskan sholat. Al-Hal-Hal atas Al-Hal yang sini Baha'in walaupun dengan hak yang tidak bertutup Wadalin wa'danatun dan hal yang bertutup Nabtuhataini yang berwaris dua atas Tummaba'in kemudian tak wahya dan dia itu Wanamun sohun segarun kambing hitam yang kecil Fakulnya biwamani adalah yaitu biwamani Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dan dari Sayyidina Anas bahwasanya Rasulullah SAW ia bersabda atum mustaqbal muqaddama sempurnakanlah saf ke depan tumbal di yamini kemudian yang berada di belakangnya banyakana min nafsin maka tidak ada dari kurang banyakun tusabir al-akhari maka hendaklah isi saf yang terakhir. Jadinya di sini gunakanlah saf pertama kemudian belakang dari saf pertama yang bagi dan seterusnya sampai akhir saf. Maka tidaklah berkurang dari saf itu. Maksud daripada berkurang sini adalah ia tidak kurang dari kata sempurna. Jadinya di sini tidak disuruh untuk menyempurnakan saf sampai akhirnya. Rawahu Abu Daud menunjukkan hadis ini Abu Daud bersabda sama pesan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah moga-moga Allah memuliakan beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala man yasjudu sesungguhnya Allah dan malaikat Musallin ala man yasjudu memberikan rahmat kepada orang yang berada di saf depan. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah merahmati dan para malaikat meminta istighfar kepada Allah bagi orang yang berada paling depan di saf. Allahu Ahmad Abu Dawud menunjukkan hadis ini mengaurad bisnadin ala Sahih Muslim dengan sanad atas Imam Muslim wa fihi rajulun mukhtalifun dan pada hadis ini seorang yang berbeda pendapat tentang wasiyatihi pada syukurnya wa al-Bara'i radhiyallahu anhu ta'ala dan dari Al-Bara' moga-moga Allah mengenai beliau berkata qulna idza sallayna fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbabana an nakuna an yaminihi kami suka pada sebelah kanannya yukbir alina biwajhihi beliau menatap kami dengan wajahnya basari itu sehingga aku mendengar yaqulu beliau berdoa Rabbi bini adabaka yawma tab'atu
Ya Tuhan, hindarkanlah aku dari siksaanmu pada hari yang Engkau bangkitkan. Ayat jemaah atau kumpulkan ibadah hamba-hambamu. Hadis ini menceritakan tentang bahwa para sahabat ketika mereka sholat di belakang Nabi atau berjamaah, mereka senang berada pada sebelah kanan Rasul SAW. Lalu Rasul SAW menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya. Lalu beliau berdoa, lalu para sahabat mendengar berdoa, Rabbi ini ada bakalan batal aku. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah moga-moga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasibul imama wasibul balala, tempatkanlah iman di tengah-tengah dan tutuplah salah-salah satu. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa anjuran untuk menempatkan iman di tengah dan anjuran untuk mendapatkan saf ketika salat atau mengisi salah-salah saf yang kosong. Bahwa Abu Daud melakukan hadis ini Imam Abu Daud. Bab badani sunanir rawatibati al-faraidi. Bab menjelaskan tentang keutamaan salat rawatib bersama yang wajib. Wa bayani aqaiha dan penjelasan paling sedikit wa akmaliha dan yang sempurnanya wa ma bainahuma antara keduanya. Bab ini menjelaskan tentang bahwa anjuran untuk menempatkan iman di tengah dan anjuran untuk mendapatkan saf ketika salat atau mengisi salah-salah yang kosong. Bab ini menjelaskan tentang salat sunnah rawatib bersama salat yang wajib, dan bab ini menjelaskan paling sedikit kesempurnaan di antara keduanya. Dan hadis utama dari bab ini an ummul mu'minin Habibah Rasulullah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha qalat, dari ummul mu'minin Habibah Rasulullah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha keduanya salat berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslim, tiada seorang hamba muslim masalli lillahi ta'ala, yang mengerjakan salat walaupun mencintai asar rakaatan setiap hari karena Allah 12 rakaat tatawuan yang sunnah, ghairul faridati tidak yang wajib, illa banallahu lahu kecuali membanguni oleh Allah lahu baginya berikan keluarga Nabi di surga, ay illa banallahu atau kecuali dimenangkan baginya berikan keluarga Nabi di surga. Hadis ini memberitahu bahwa apabila salat sunnah, apabila kita melaksanakan salat sunnah dengan niat semata-mata karena Allah, bahwa apabila salat sunnah, apabila kita hadis ini memberitahu bahwa apabila salat sunnah, apabila kita melaksanakan salat sunnah dengan niat semata-mata karena Allah di setiap hari, maka Allah membangunkannya rumah di dalam surga bagi orang yang mengerjakan atau melaksanakannya. Riwayat Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim.